Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hendianto dengan NIM 20211473. Terima kasih untuk Bu Rifda Fatika sebagai pembimbing mata kuliah kecakapan antar personal. Di sini saya akan mengangkat topik etika yang baik dalam berbisnis. Sebelumnya maaf, posisi saya sedang ada di kantor untuk melakukan presentasi ini. Nah, tujuan utama dalam berbisnis, sebelumnya ini sudah saya rangkum beberapa materinya. Tujuan utama dalam berbisnis itu adalah mendapatkan keuntungan secara finansial, namun bukan berarti sebuah perusahaan boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam arti kita juga sebuah perusahaan itu juga menentukan atau mengimbanginya dengan jangan sampai membohongi orang untuk membeli produknya agar produknya laris, seperti itu. Etika berbisnis dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Nah, etika berbisnis ini seperti kayak kebudayaan yang setiap hari yang kita lakukan sih. Misal etika berbisnis kita itu tiap harinya tidak jujur. Nah, itu setiap harinya juga pasti lalu kemudian hari-hari kemudian juga pasti tidak jujur. Pasti tertanam kepada semua masyarakat yang ada dalam perusahaan itu, kayak gitu. Dan ketika kita tidak mendapat kepercayaan masyarakat, satu kali tidak mendapat kepercayaan masyarakat, maka selanjutnya pasti tidak akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat seterusnya, kayak gitu. Terus ada contoh etika bisnis yang baik ya. Mungkin udah pada dengar bahwa ide suatu perusahaan dicuri atau dijiplak oleh perusahaan lain. Praktik seperti itu mungkin saja terjadi jika ada etika bisnis yang baik. Padahal bisnis pun bebas berinovasi dalam menghasilkan produk, kayak gitu. Selama tidak meniru secara keseluruhan. Misal produk A itu mempunyai spesifikasi kasur dengan panjang sekian, lebar sekian, dan tinggi sekian dengan model misal Mickey Mouse, kayak gitu. Nah, dengan motif ya kayak emboss kayak gitu. Atau yang lebih mudah tuh kayak gini. Misal katakanlah sekarang itu sepatu ya. Sepatu itu misal seperti Nike atau Adidas itu mempunyai brand tersendiri, model tersendiri. Nah, tapi banyak dari kalangan peng-KW ya atau kalangan penduplikat itu benar-benar sama menduplikatnya. Jadi sampai ada yang namanya itu KW Super atau 1:1 yang benar-benar sama. Bedanya cuma di harga. Kalau yang asli harganya pasti di atas 1 juta, kalau yang KW pasti harganya di bawah 1 juta, seperti itu. Nah, itu etika berbisnis yang buruk ya menurut saya. Mending kalau saya tuh bikin brand sendiri dengan memanfaatkan daya beli masyarakat yang banyak. Bagaimana kita memutar otak untuk mendapatkan daya beli masyarakat yang banyak dengan kita membuat brand sendiri, seperti itu. Terus ini ada yang penting kalau bisnis itu bersikap jujur, karena kalau kita walaupun kadang jujur itu ajur, tapi kalau nggak jujur ya saya ajur, kayak gitu. Kalau peribahasanya bahasa Jawa ya. Kejujuran itu nilai penting yang harus diterapkan dalam berbisnis. Ketidakjujuran dalam berbisnis dalam diartikan sebagai penipuan, terlebih jika hal tersebut merugikan pihak tertentu. Terus dalam berbisnis itu penting sekali untuk menyebutkan nama atau memberikan kartu nama untuk mudah dihubungi dan mudah mendapatkan relasi bisnis, kayak gitu. Terus dalam bisnis itu juga berpakaian rapi itu sangat penting. Nah, seperti saya karena ini hari Sabtu, saya pakai bebas, kayak gitu. Dan
Karena pribadi seseorang itu dicerminkan oleh berpakaian yang rapi kayak gitu. Nggak mungkin kita mau meeting atau kita mau ketemu customer dengan pakaian yang acak-acakan, itu nggak mungkin kayak gitu. Ketika kita mendapatkan citra yang jelek, pasti seterusnya kita juga mendapatkan citra yang jelek begitu. Lalu penggunaan bahasa yang baik atau bahasa yang baku dan benar. Bahasa komunikasi dalam bisnis sebaiknya digunakan bahasa yang positif dan jauhi kata-kata atau istilah sara dan kasar atau sarkasme. Menggunakan bahasa menentukan kualitas diri sendiri, bagaimana Anda ingin dihargai oleh orang lain kayak gitu. Lalu saat kita menemui relasi bisnis ya, itu etika yang baik itu kita berdiri terus berjabat tangan kayak gitu. Jangan kita duduk baru berjabat tangan, itu salah. Kita berdiri mempersilahkan lalu berjabat tangan kayak gitu. Terus untuk urusan membayar tagihan, misal kita itu berdagang membayar tagihan, lah itu kita jatuh tempo tanggal sekian, itu kita juga kalau bisa menepati jatuh tempo tanggal sekian, walaupun nanti ada kejadian yang tidak diharapkan di tengah jalan. Nah, itu kita wajib konfirmasi kepada misal supplier. Misal kita wajib konfirmasi kepada supplier atau kita konfirmasi kepada atasan seperti itu. Terus yang terakhir menurut saya itu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih itu kita kalau mengucapkan terima kasih kepada orang itu mereka merasa sangat dihargai, teman-teman. Kayak gitu. Dan mereka itu merasa, aku punya relasi bisnis yang bagus, yang bisa menerapkan etika bisnis yang bagus. Kayak gitu. Kalau pentingnya menerapkan etika bisnis tuh ya, saya tuh memberikan banyak manfaat positif dalam jangka waktu yang pendek dan panjang bagi perusahaan. Karena perusahaan lain itu melihat kita itu juga dari sopan santun, etika bisnis kita yang baik. Kalau etika bisnis kita sudah jelek, itu pasti dipandang perusahaan juga jelek. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.